penutup tahun ini ada drama politik yang pelik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto rupanya tidak tinggal diam. Setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Kini Hasto disebut punya video skandal elit negara terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dipakai untuk korupsi dan sekaligus membunuh lawan politik. Apa saja isi videonya, kapan dirilis, dan apa pendapat pengamat politik terkait hal ini? Kartu truf di tangan Hasto ini disebut oleh juru bicara PDIP Guntur Romli Sabtu 28 Desember 2024. Guntur menyampaikan dokumen berupa video-video itu berada di tangan Koni Erbakri, pengamat pertahanan dan intelijen ke Rusia, untuk diselamatkan dan dinotariskan. Andi Wijayanto, pengamat pertahanan, juga telah memberikan tambahan-tambahan analisis dan data. Guntur pun membocorkan isi video itu, diantaranya terkait kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-bukti pertemuannya. Lalu ada pula video yang mempertontonkan skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemakaian alat-alat negara dan hukum untuk tujuan politik, mobilisasi petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, serta pengambil alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum. Guntur menyebut video-video itu menunjukkan skandal besar yang melebihi kasus Watergate di Amerika Serikat. Video itu membuktikan bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparatur negara digunakan untuk menyerang lawan politik. Jika dirilis, daya ledak video itu diperkirakan akan luar biasa. Kalau info dari Guntur itu benar, apakah video tersebut bakal dirilis ke publik? Apa kira-kira latar belakangnya? Video-video ini akan dirilis Hasto sebagai bentuk solidaritas atas keputusan KPK mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bepergian ke luar negeri. Padahal kader senior PDIP itu berstatus saksi dalam perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku. Selain Harun Masiku, dalam kasus dugaan suap itu KPK juga telah menetapkan Hasto sebagai tersangka. Hasto juga dijadikan tersangka perintangan penyidikan. Ribut-ribut soal video skandal negara, pengajar ilmu politik Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno menyampaikan Hasto semestinya mengungkap video-video itu kepada publik, apalagi jika dokumen itu benar-benar berisi bukti penyalahgunaan wewenang pejabat negara. Jangan sampai pernyataan itu hanya sebatas gertak sambal. Namun peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati berpandangan akan lebih baik jika video-video tersebut dijadikan alat bukti di pengadilan. Dengan demikian pengadilan memutuskan benar atau salahnya seseorang. Di pengadilan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Tidak ada pula yang menduga ada kepentingan lain di luar hukum dalam pengungkapan video tersebut. Saling sandera kepentingan politik para elit ini membuat gaduh di penghujung tahun. Kita berharap semua tuduhan bisa segera terang benderang. Bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah percaya jika video skandal negara benar-benar ada?